Silent please. Kamera standby. Audio standby. Scene 1, take 1. Ujian tengah semester. Pengantar ilmu komunikasi. Action. Halo, assalamualaikum dulur. Wale mana aku dari Said alias Pangceng. Karena kini dulur KB Arab takjak tentang mengenal ilmu komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Sebelum ke materi, jangan lupa like yang gambar jempol, komen yang bawah sendiri, sama subscribe yang warna merah ini. Oke, langsung saja ke materi. Mengenal ilmu komunikasi. Apakah itu komunikasi? Nah, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris adalah communication. Berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing. Di antaranya, 1. Theodore M. Newcomb. Komunikasi merupakan setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Selanjutnya adalah Carl I. Hovland. Komunikasi dalam proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan atau biasanya lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Communicate. Selanjutnya ada Gerald R. Miller. Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan, suatu penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Kemudian ada Everett M. Rogers. Menurutnya adalah komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka. Ada beberapa macam komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal sebagai level awal dalam proses komunikasi memperlihatkan peran yang kuat pada diri individu melalui subjektivitasnya dalam membentuk dan mencapai objektivitas level komunikasi. Dalam hal ini, individu dalam kelompok atau organisasi memiliki ekspresi yang rasional dan subjektif. Adapun proses komunikasi intrapersonal antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sensasi. Tahap paling awal dalam penerimaan informasi atau proses menangkap stimuli yang diterima oleh sensor atau alat indera kita. Melalui alat indera, manusia dapat menemani kualitas fisik lingkungannya. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi di sini adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Selanjutnya ada memori. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebarkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perlakuannya atau merupakan proses menyimpan informasi dan menggalinya kembali. Kemudian ada berpikir. Proses keempat yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimuli atau mengolah dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengirim atau sender dengan penerima, receiver, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 5 sikap positif yang perlu dipertimbangkan ketika dalam komunikasi interpersonal. 1. Keterbukaan. 2. Empati. 3. Sikap pendukung. 4. Sikap positif. Dan 5. Kesetaraan. Selanjutnya ada komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan sekaligus sangat kompleks.
Keluarga adalah termasuk kelompok primer, sehingga dalam komunikasi kelompok, menurut Charles Horton Cowley dalam Rohim 2009, komunikasi pada kelompok primer memiliki karakteristik tersendiri. Pentingnya komunikasi keluarga dipahami oleh masyarakat luas, menjadikan penelitian di bidang ini terus diperlukan. Dengan banyaknya penelitian di bidang komunikasi, keluarga akan menambah pemahaman bagaimana sebuah keluarga berjalan, bagaimana anggota keluarga memaknai berbagai aspek dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah 1. Komunikator, 2. Media massa, 3. Informasi atau pesan, 4. Gatekeeper, 5. Khalayak atau publik, dan 6. Umpan balik. Selanjutnya ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau written atau lisan dalam kurung oral. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal, dengan harapan komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu bahasa, keterbatasan bahasa, dan kata. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis, komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang diungkapkan karena spontan. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya. Yang terakhir adalah tradisi pertumbuhan dan perkembangan ilmu komunikasi. Di sini terdapat 7 tradisi. Yang pertama, tradisi semiotik, tradisi fenomenologis, tradisi sibernetika, tradisi sosiopologis, tradisi kritis, tradisi sosiokultural, dan terakhir adalah tradisi retorika. Nah, itu tadi pembahasan tentang mengenal ilmu komunikasi. Terima kasih dulur. Jangan lupa yang depan tadi, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.